walaupun kita memilikinya secara kalau orang bilang hari-hari ini kan ada yang namanya sertifikat hak milik SHM, ya, tapi tetap kita bayar pajak juga karena bumi dan bangunan ini dikuasai oleh negara yang secara tidak langsung. Tapi karena kita sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah, memang tanahnya atas milik kita tetap dikuasai seluruhnya oleh diri kita. Namun kenyataannya kita tetap bayar pajak. Kenapa? Karena kita memperoleh manfaat atau keuntungan dari negara. Ya, oke, kita lanjut ke wujud dan sumber bumi dan takut kalau wilayah Indonesia yang sudah bumi dengan konstruksi yang ditanam berdasarkan ya, jadi kita dikenakan dua sama dua. Oke, yang termasuk bangunan apa aja ya, nanti boleh dibaca kembali, yaitu tadi kalau misalkan kita melihat ada hotel, pabrik, kemudian jalan tol, renang, makan mewah, olahraga, gelangan kapal, tenaga, kemudian taman mewah, tempat penampungan atau kilang kecil dan gas, kemudian pipa minyak, fasilitas lain yang memiliki manfaat. Ini termasuk konstruksi teknik. Ya. Kemudian kalau kita lihat PBB sebagai pajak pusat, tadi kan kita lihat nih yang dimaksud P2 itu adalah perusahaan kota. PBB pusat tadi yang ketiga dengan perhutanan dan tambang. Oke. Kemudian kalau semua pajak kota, untuk PBB pedesaan dan perhutanan itu bumi dan atau bangunan yang dimiliki, kuasai, dimanfaatkan oleh PBB ada dari kawasan yang digunakan untuk perhutanan dan pertambangan. Oke, nah ada yang dikenakan, ada juga yang tidak. Kemudian kita lihat di sini objek yang tidak dikenakan PBB itu contoh kalau misalkan tanah yang dimiliki oleh apa wilayah untuk apa kegiatan ibadah ya. Kalau kita lihat ada tulisan jalan tanah wakaf, nah itu biasanya untuk diberikan untuk kepentingan umum ya, di bidang apa ibadah ya, kemudian sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional. Contoh kalau kita lihat tempat ibadah salah satu masjid ya, kita lihat bahwa digunakan untuk kepentingan umum. Nah ya, ini tidak kemudian contoh untuk hiburan tidak kemudian hutan lindung, alam, wisata, kemudian taman nasional ya, perwakilan kantor diplomatik, konsulat, ataupun sebaliknya. Jadi kalau Indonesia punya kerjasama dengan negara lain, perlakuannya timbal balik nih, jadi digunakan untuk apa? Perwakilan diplomatik atau perwakilan internasional. Oke, itu tidak ada kemudian objek yang digunakan pengenaan pajaknya diatur oleh subjeknya siapa? Kalau kita bicara pajak, ingat dua hal. Subjeknya siapa, objeknya apa? Ya, subjek berarti orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki atau menguasai bangunan. Ya, jadi bisa dua, dia menguasai tanah atau dia memiliki dua-duanya, tanah dan bangunan. Dan dia memperoleh manfaat dari tanah atau bangunan tersebut. Oke, nah subjeknya bukan pasal 42, nanti subjek pajak digunakan untuk tempat membayar pajak. Ya, makanya
makanya disebut wajib pajak. Oke, nah kemudian pasal 4 ayat 3, Dirjen Pajak menetapkan subjek pajaknya apa? Menetapkan objek pajak yang belum jelas WP ini siapa. Kalau WP-nya belum jelas akan ditetapkan. Oke, kemudian penetapannya gimana? Tarif berdasarkan kewenangan pajak. Ya, tarifnya itu di pasal 5, dia dasarnya seperti pasal 6. Nah, dasar penggunaannya di pasal 6 ayat 1 adalah NJOP, yaitu nilai jual objek pajak. Ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap 3 tahun, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerah. Nah, definisi NJOP atau nilai jual objek pajak yaitu ada 2. Yang pertama adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar. Ya, kalau poin A tidak diperoleh, maka poin B maka dia akan menggunakan perbandingan dengan objek sejenis atau menghitung dengan perolehan itu atau NJOP mengganti. Nah, penentuan NJOP ada dengan penilaian objeknya nanti akan dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan data pasar, kemudian pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Ini kalau kalian lihat pada pekerjaan kalian ada kaitannya dengan suatu profesi, yaitu apa? Appraisal. Ya, appraisal akan menggunakan 3 pendekatan ini, yaitu data pasar, yang approachingnya mereka menggunakan 3 hal, kemudian biaya, kemudian pendapatan, ya, market, cost, sama income. Ya, nah cara penilaiannya ada yang bersifat massal, ada yang bersifat individu. Nah, salah satu profesi yang melekat untuk 3 hal di sini adalah appraisal, ya, di mana kegiatan mereka melakukan penilaian atas tanah dan bangunan. Appraisal sendiri ada 2, appraisal yang terkait dengan bisnis, mereka akan menilai aspek bisnisnya, tapi juga ada yang namanya appraisal untuk mengukur tanah dan bangunan dari segi nilainya, ya. Nah, yang mengelola seperti ini adalah KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Inilah pengetahuan yang mesti kalian peroleh supaya kalian tahu, oh, prakteknya di lapangan. Kenapa saya bicara seperti ini? Supaya kalian tahu, oh, profesi ini yang memiliki kompetensi untuk hitung ini seperti apa, ya. Nah, di instansi pemerintahan mereka juga menggunakan 3 pendekatan di sini. Ya, karena kalau PBB itu secara official, bukan self assessment. Ingat, di negara kita punya 2 metode, ya, official dan self assessment. Nah, self assessment ini contohnya apa? PPH dan PPN, serta apa? Pajak daerah. Yang tadi kita sudah pelajari, kita ini self assessment, kecuali semuanya sudah diakomodir dengan sistem yang terkoneksi, tersinkronisasi secara online, ya. Oke. Nah, pendekatannya ada market data approach, cost approach, income approach. Kalau dia market approach, berarti NJOP-nya dibandingkan sejenis dengan objek pajak yang sejenis dengan telah diketahui harga pasarnya. Ya, pendekatannya menentukan nilai jual objek pajak tanah, namun dapat juga menentukan NJOP bangunan. Kalau untuk market data approach. Kemudian cost approach, ya, menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan itu yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya. Kemudian kalau income approach, dia NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut. Tentunya kalau NJOP ini kita lihat juga satu contoh, yaitu NJOP galian tambang atau objek perairan.
ya, karena berdasarkan apa sih yang bisa diperoleh. Jadi biasanya appraisal itu menggunakan dua metode, ya. Kadangkala dia menggunakan cost approach dan market data approach, tergantung aspek bisnisnya. Oke. Kemudian cara penilaiannya ya tadi penilaian massal dan individu. Oke, nanti kalian bisa baca. Saya langsung ke NGO PTKP, ya. NGO PTKP adalah nilai jual objek pajak, ya, tidak kena pajak. Jadi kita kalau di orang pribadi ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ternyata kalau untuk tanah, ya, ataupun bangunan ada loh NGO PTKP-nya, tapi berbeda untuk regional, kabupaten atau kota. Nah, per wajib pajak, makanya di forum saya bilang, apakah ketika saya memiliki beberapa objek pajak, saya boleh mendapatkan NGO PTKP? Di sini sudah terjawab. Ya, apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NGO PTKP hanya satu, yaitu objek pajak yang nilainya terbesar. Oke. Yang dimaksud adalah atas nama yang bersangkutannya. Oke. Nah, kemudian pengaturan NGO PTKP paling tinggi 12 juta. Ya, dulu berlaku di 1 Desember 2011. Kemudian sekarang paling tinggi 24 juta, berlaku per 1 Januari 2015. Ya, balik lagi tergantung setiap ya, rekomendasi dari bupati, wali kota, kepala kantor pelayanan pajak pertama, ya. Di sini kita lihat juga ya ada surat, nah, ya, nanti kanwil, nah, kantor wilayah, kepala kantor wilayah DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dasar penghitungannya ingat ada dua, ya, nilai jual kena pajaknya nanti serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Persentase NJKP ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Nah, cara ngitungnya gimana? Ya, 40% kali NJOP dan 20% kali NJOP. Lihat, 40% perkotaan yang nilainya di atas 1 miliar dan objek pajak perkebunan, kehutanan, pertambangan. Nah, ini kenanya 40%. Sedangkan kalau untuk objek pajak lainnya itu kenanya 20%. Oke, diatur di mana? Di PP 25 tahun 2002. Ya, tarifnya tunggal 0,5%. Nah, nanti dihitungnya PBB kali NJKP. Nah, kalau kalian lihat di SPPT-nya kalian, nah, surat pemberitahuan pajak tentang. Nah, di situ nanti akan kelihatan nih bumi berapa, bangunannya berapa, luasnya berapa, dikali dengan nilai jual kena pajak per meter perseginya. Nah, tarifnya 0,5% kali 20% kali NJOP atau 0,5% kali 40% kali NJOP. Nanti ini yang dimaksud adalah nilai jual kena pajaknya. Cara ngitungnya adalah NJOP bumi tambah NJOP bangunan minus NJOP. Oke. Nah, berlaku efektif ya. Di sini 0,5% kali 20% NJOP minus NJOP PTKP. Kalau dia selain 3 ya, perkebunan. Nah, ini ya, perkebunan, kehutanan, pertambangan. Tapi kalau misalkan selain itu kenanya 20%, ya. Ingat formulanya ini. Oke. Ininya udah dapat dulu nih. Bumi tambah bangunan kurangin NJOP PTKP baru kali tarif ini. Ya, jadi jangan terbalik. Saat dan tempat utangnya, nah ini biasanya kita bayar paling lambat biasanya itu di bulan Agustus ya. Ya, tahun pajaknya dari 1 Januari sampai 31 Desember yang menentukan dan objek pajak itu per awal tahun berikutnya. Ya, kemudian biasanya tergantung di daerah mana kita memiliki tempat ya, karena ada bangunan dan disitu lakukan.
Oke, nah pendataan biasanya diisi ya, biasanya kalau kita nih semuanya langsung ditaris ya, kita nggak mau pusing, semuanya udah diisi ya, jelas benar lengkap menangani SPOP-nya ya. SPOP apa? SPOP itu adalah surat pemberitahuan wajib pajak, SPPT tadi pemberitahuan pajak penghutang, SKP penetapan pajaknya ya. Kalau misalkan kita lihat nih, ya inilah surat pemberitahuan wajib pajak. Nah, ada luas tanahnya, jenis tanahnya apa, ya tanah bangunan, apakah kafling, apakah tanah kosong, ya. Ada NOP, ada NOP bersama, nilai objek pajak secara bersama. Nah, ada asal, ada SPPT lama. Nah, jadi kalau kita beli dari seorang ke orang lain, ini akan ada perubahan. Ya, perubahan apa? Nama. Oke. Statusnya siapa? Statusnya pemilik, penyewa, pengelola, pemakai, atau sengketa. Ya, oke. Nah, ini contoh. Kenapa saya kasih lihat seperti ini supaya kalian tahu, oh ternyata seperti ini loh administrasinya perpajakan. Ya, banyak ya. Nanti kalian bisa baca. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kalian lihat di SPPT kalian, oh ini loh, ada bunyi berapa, ada bangunannya berapa, di nilai jual objek pajaknya berapa. Nah, lihat di sini ya, ada NJO, NJKP-nya setelah NJOP ya, kali berapa meter persegi per ininya, jumlahnya berapa. Nanti dilihat di sini, NJKP-nya adalah 20%. Dapat 83 sekian, maka dikalikan tarif yang tadi 0,5%. Inilah yang harus kita bayar. Ya, ini salah satu contoh. Kemudian kalau udah lunas gimana? Dapat surat tanda terima setoran. Ya, seperti itu. Nah, SPOP-nya kalau tidak disampaikan ataupun kalau tidak disampaikan tepat waktu, maka akan muncul yang namanya SKP ya. Kemudian pembayaran dan penagihannya ya, ini SPPT, SKP, dan STP ya, surat tagihan pajak, ada jatuh temponya ya, nanti kita bayar. Oke, kemudian nah itu ada ATM BCA, DII yang sekarang jadi MyBank ya. Kemudian counter bank, BNP, Bukopin, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah skemanya ya, nanti kalian bisa baca. Oke, alur penerimaan PBB seperti apa ya, nanti di pembagiannya tuh 10% pusat, penghutang, provinsi, kabupaten ya, pembagian hasil penerimaan PBB ya, kemudian keberatan dan banding. Nah, ini kalau ada keberatan. Nah, kalau ada pengurangan juga ada, karena kealpaan. Nah, kalau orang harusnya bayar, ternyata nggak bayar, menimbulkan kerugian pada negara ya. Kemudian ketentuan pidananya kalau dengan sengaja, nah maka akan kena denda setinggi-tingginya 5 kali pajak berhutang. Kemudian pidananya 2 tahun ya. Ketentuan pidananya seperti ini, nanti bisa dibaca. Nah, tadi yang kalau kita bicara pedesaan dan perkotaan, ini kenanya pajak daerah, kecuali perkebunan, pertambangan, dan kehutanan ya. Kalau misalkan tarif PBB pedesaan dan perkotaan itu paling tinggi 0,3 dari yang saya sudah sampaikan ya. Jadi agak beda ya, dulunya seperti apa, nah sekarang seperti apa ya. Kemudian ini contoh cara menghitung, tolong kalian baca ya. Intinya kalau ada soal dibaca ya, jadi latihannya seperti ini jawabnya ya. NJOP tanah, bangunan, tanah dan bangunan, nah, totalnya berapa, NJOP TKP-nya ya. Kemudian NJKP-nya berapa, ini dikurangi. Kemudian kalau kenapa dia 40%, kenapa dia 20% ya. Lihat ya, yang dulu gimana nah, kemudian kalau dia dimiliki oleh pribadi, tanahnya berapa, kemudian
dia punya tempat tanah dan bangunan ditotalin, kurangin NJOP, maka dikali. Cari NJKP-nya adalah seperti ini. PBB yang harus dibayar adalah setelah dari NJKP-nya. NJKP dicari dari mana? NJOP minus NJOP TKP dulu. Tambahin dulu NJOP-nya. Oke? Kalau PBB, ya ini saya kasih contoh lagi. Banyak ya. Ada luas tanahnya berapa, bangunannya berapa, kemudian tanah bersamanya di mana, luas bangunan huniannya berapa. Ya, nanti di situ berapa? Contoh, NJOP TKP-nya 1 juta. Nanti ini ya. Kemudian dapatlah PBB-nya tetap 0,5% kali 20% kali berapa persen. Ya. NJO PTKP ya maksudnya tidak kena pajaknya berapa di sini. Ini ditentukan oleh setiap daerah ya. Tanahnya berapa, bangunannya berapa. Karena di sini dimiliki secara huniannya sekian, bersamanya berapa, pasalnya berapa. Ya. Nah, dibagi dengan apa? Dibagi dengan luas yang kita miliki, tipenya, ya. Jadi jangan keliru, ya. Ada hunian bersama, ya. Secara bersama berapa tanahnya? Oke, bangunannya berapa? Dibagi proporsional yang kalian miliki tipe berapa? Oke. Kalau perkebunan, ya. Seperti ini ya standar investasi di tanaman perkebunan. Ya, ini saya kasih contoh-contohnya lengkap, jadi kalian nanti bisa baca. Kemudian ada istilah-istilahnya juga, contoh soalnya ya. Ini udah ada jawabannya ya, cukup banyak. Kemudian ada dari yang sebelumnya perkebunan, kemudian perhutanan, ya kemudian apalagi nih ya, ada soal jawabannya juga. Kemudian sektor pertambangan, ya nanti ini bagaimana kita cara menghitungnya agak berbeda, ya. Kemudian minyak dan gas bumi, kemudian energi panas bumi, kemudian bahan galian. Nah, yang paling sulit adalah memang di menentukan NJOP dari pertambangan. Nah, karena pertambangan itu banyak bagaimana kita melihat dari segi approaching-nya, dia dapat jualannya, ya. Yang paling sulit memang demikian.